Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sholih dan sholihah. Bertemu lagi ya kita. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang bab 9. Apa itu bab 9? Bab 9 kita akan bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, disimak ya video kali ini. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa sih Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Azar itu merupakan pemahat patung berhala yang terkenal dan menjadi kepercayaan dari Raja Namrud. Nabi Ibrahim lahir di wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon ini dipimpin oleh Raja Namrud yang zolim. Nabi Ibrahim lahir dalam keluarga yang menyembah berhala. Setelah beranjak remaja, Nabi Ibrahim mulai memikirkan tentang kenapa sih orang-orang di sekitarnya menyembah berhala, padahal berhala itu hanyalah seonggok batu yang dipahat, diam, dan membisu. Lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Dalam pencariannya, akhirnya Nabi Ibrahim tersadar bahwa Tuhan adalah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Karena Nabi Ibrahim tidak sepaham dengan ayahnya, masyarakat di sekitarnya, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya. Kemudian mereka mengetahui bahwa pelakunya adalah Nabi Ibrahim dan mereka sangat marah. Setelah itu Nabi Ibrahim ditangkap dan diikat. Kemudian dikumpulkan kayu-kayu di sekitarnya. Dan masyarakat pun berniat akan membakarnya. Setelah api dinyalakan atas kuasa Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Setelah Nabi Ibrahim selamat dari kejadian itu, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan wilayah kerajaan tersebut bersama istrinya, yaitu Siti Sarah. Mereka pergi ke negara Mesir. Namun setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menikah, mereka belum juga diberi keturunan. Setelah itu mereka berhijrah ke Palestina. Dan Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama Ismail. Akan tetapi, setelah Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak anak dan istrinya menuju ke Mekah. Padahal di wilayah Mekah pada saat itu sangat kering dan tandus. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya itu. Terbayang bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim. Setelah beberapa tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi remaja. Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya itu. Nabi Ibrahim bercerita kepada Ismail tentang mimpinya tersebut. Dengan tegar dan tenang, Ismail menyetujuinya. Ismail bersedia untuk disembelih sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Dengan mengucap asma Allah, Nabi Ibrahim mengarahkan pisau ke leher Nabi Ismail. Karena ketulusan dan kesabaran keduanya, Allah menggantikan badan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Setelah Nabi Ismail dewasa, Nabi Ibrahim mengajaknya untuk mendirikan bangunan. Sebuah bangunan itu nanti akan digunakan untuk pusat syiar agama Islam.
Dan akhirnya bangunan tersebut telah selesai. Kini bangunan tersebut kita kenal dengan nama Ka'bah. Sampai sekarang umat Islam di seluruh dunia banyak yang berkunjung ke sana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Di kota Mekah, Nabi Ibrahim dan Ismail menyebarkan agama Islam. Setelah Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah, kemudian Ismail pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi Ismail menjadi rasul yang diutus kepada kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar sumur Zam-Zam, yaitu kabilah Jurhum, Amalik, dan penduduk Yaman. Nabi Ismail menyebarkan agama Islam layaknya ayahnya, yaitu dengan sabar, ulet, dan pantang menyerah. Kemudian kisah keteladanan Nabi Muhammad. Teman-teman, pasti kalian sudah mengenal ya, dari kecil pasti sudah pernah dengar siapa itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah wafatnya beliau. Beliau ini adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, beliau memiliki beberapa sikap dan sifat yang bisa kita teladani, yaitu pemaaf, pemurah hati, penyabar, selalu menghormati orang lain, rendah hati, selalu mendoakan kaumnya. Nah, teman-teman, semoga kita semua bisa mencontoh sikap dan juga sifat dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman soli dan solihan, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman di rumah masih kuat puasanya ya. Tak lupa Wi ingatkan untuk selalu menjaga sholat duha, sholat 5 waktu ya, dan jangan lupa tilawah Qur'annya setiap hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.